بسم الله الرحمن
Hadirin jemaah sekalian, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas bantuan dukungan dari masyarakat, donatur, atas sumbangan yang berupa dana, snack, maupun barang atau hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Pengurus Masjid Nurul Mukmin Lembuak beserta seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat yang hadir pada malam yang mulia ini, dan sekaligus kita mendoakan beliau-beliau semua agar diberikan oleh Allah umur yang panjang dan sehat walafiat untuk terus membimbing dan mengajak kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan muliakan, remaja-remaji yang saya hormati pula, singkatnya hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari pada malam yang sangat mulia ini, yaitu tanggal 25 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di masjidnya dalam rangka mengagungkan dan memuliakannya dengan melaksanakan salat Isya dan melaksanakan ibadah salat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan di malam yang sangat mulia ini Allah menerima semua amal ibadah kita dan Allah mengampuni semua kesalahan kita,
dan mudah-mudahan kita semua dengan keluarga kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu di antara doa ulama-ulama dahulu adalah Allahumma ja'al syahra Ramadan hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Allahumma ja'alil Qur'an hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Ya Allah, yang artinya ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini menjadi pembela kami di akhirat nanti. Jangan jadikan bulan Ramadan menjadi penuntut kami di akhirat nanti. Begitu pula ya Allah, kami mohon Al-Quran ini jadikan pembela dan penyelamat kami. Jangan sampai Al-Quran menuntut kami. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam doa para ulama-ulama dahulu bisa kita pahami sangat jelas bahwasanya bulan Ramadan nanti di akhirat ada kalanya akan menjadi pembela, penolong, penyelamat. Tapi sebaliknya bisa jadi bulan Ramadan akan menjadi penuntut bagi seseorang. Kapan bulan Ramadan akan menjadi pembela dan penyelamat kita? Jika bulan Ramadan pertama dimuliakan. Bagaimana memuliakan bulan Ramadan? Dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Apa yang dilarang oleh Allah, apapun bentuknya, dijauhi sejauh-jauhnya dengan niat memuliakan dan mengagungkan bulan Ramadan. Yang kedua, dengan meningkatkan amal ibadah sekuat tenaga yang dia miliki, dengan menjaga ibadah puasa Ramadan, dengan salat tarawih, salat berjamaah, salat tahajud, membaca Al-Quran dan seterusnya, dengan niat mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, jika seseorang memuliakan bulan puasa dengan sebaik-baiknya, maka puasa itu akan datang menghadap kepada Allah. Yang datang laun puasa ini ketika di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan, ya Allah, azma'tu naharah wa mana'tuhu min syahawatih. Ya Allah, saya yang menjadi sebab hamba-Mu ini lapar, hamba-Mu ini haus, hamba-Mu ini tidak bebas di dunia. Saya yang mengekang hawa nafsunya. Fasyafi'ni fi, maka ya Allah, berikan saya kesempatan untuk membela dan menolongnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi puasa Ramadan niki insyaallah akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari di hari-hari yang akan datang dan di malam-malam yang akan datang, kita berupaya meningkatkan amal ibadah kita dengan sekuat tenaga. Alhamdulillah, akhirnya ke malam ganjil tinggal 4 atau mungkin 5 malam
Ramadan niki akan meninggalkan kita semua. Selesai bulan Ramadan. Apa kata ulama jemaah sekalian? Ya Allah, la tukhrijna min Ramadan illa wa qad ghafarta dzunubana wa a'taqtana minan nar. Ya Allah, jangan akhiri Ramadan ini ya Allah kecuali Engkau telah mengampuni dosa kami. Niki salah satu doa ulama. Ya Allah, jangan akhiri Ramadan ini, jangan keluarkan kami dari bulan Ramadan kecuali Engkau telah mengampuni semua dosa kami. Engkau telah menerima semua amal ibadah kami, dan Engkau telah membebaskan kami semua dari siksa api neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah makin malam niki ramai kancet. Ada peningkatan, mudah-mudahan terus meningkat. Lemak bian, wajma bian sampai akhir Ramadan. Mari ramaikan masjid niki dengan niat mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun niki menjadi pembela kita di hadapan Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu ada di akhirat nanti orang-orang yang akan dituntut oleh bulan puasa sendiri. Yang dituntut si bulan puasa saya ini yaitu orang-orang yang ketika hidup di dunia di bulan puasa dia tidak beribadah dengan baik, bahkan na'udzubillah berani dia mengerjakan dosa. Subhanallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummati lan tukhza, umatku akan tetap dijaga, tetap selamat ma aqamu Ramadan, selama mereka memuliakan bulan Ramadan. Tetapi ketika ada orang yang tidak memuliakan bulan Ramadan, na'udzubillah, pertama di dunia akan mendapatkan sesuatu yang cukup berbahaya, dan di akhirah nanti akan dituntut oleh bulan puasa itu sendiri. Nabi basin bulan puasa di hadapan Allah, ya Allah, saya menuntut hamba-Mu fulan bin fulan, Engkau telah menjadikan aku ini bulan suci, tapi ternyata dia mengotoriku dengan dosanya. Jadi bulan puasa jemaah Islam tidak reda jika dinodai dengan maksiat seorang hamba. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang beribadah dengan baik di bulan puasa dengan sebaik-baiknya, maka dia adalah orang yang sangat-sangat beruntung. Jadi mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang ini, yaitu 5 hari atau 4 hari akan datang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan dan ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, Al-Qur'an. Al-Qur'an akan menjadi pembela juga. Kapan Al-Qur'an akan menjadi pembela? Jika Al-Qur'an dibaca. Yang kedua, dipelajari. Yang ketiga, diamalkan. Dibaca niki, dibaca di dalam sholat, dibaca juga di luar sholat. Alhamdulillah makin sedang Al-Quran dibaca di sana sini, di setiap masjid, baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Di dalam sholat banyak di antara hamba-hamba Allah di dunia niki yang sholat tarawih dengan ayat-ayat Al-Quran yang cukup panjang. Ada saat tarawih dengan 1 juz, ada yang 2 juz, bahkan ada masih
yang sholat tarawih dengan 5 juz Al-Quran, ya, 5 juz Al-Quran. Arak niku makin niki aku masih ada yang sholat tarawih dengan 5 juz Al-Quranul Karim dan dia mampu. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang ke depan Masjid Lembuak tarawih dengan 1 juz Al-Quran, mudah-mudahan, amin. Ya, ada syarat peningkatan terus. Alhamdulillah di Lembuak sudah ada bahkan banyak hafiz Al-Quran. Luwih makin alhamdulillah banyak yang menghafal Quran, banyak yang belajar di pondok-pondok pesantren, bahkan ada yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi agama. Mudah-mudahan niki menjadi barokah desa kita Lembuak. Tapi sebab jamaah sekalian, karena ketika Al-Quran itu dibaca dengan baik, maka setiap hurufnya akan melahirkan keberkahan. Di mana Al-Quran dibaca, di sana ada barokah, di sana ada rahmat, di sana ada ampunan, di sana ada ridha Allah, di sana ada cahaya ilmu. Subhanallah. Oleh karena itu ketika orang baca Al-Quran, malaikat hadir. Bukan 1, 2, puluhan, bahkan ratusan malaikat hadir. Jamaah sekalian rahimakumullah, saking ridhonya, senangnya malaikat dengan orang yang membaca Al-Quran, lebih-lebih yang mengajarkan Al-Quran. Apabila guru Quran meninggal dunia, maka kuburnya akan didatangi oleh malaikat seperti datangnya jamaah haji ke Ka'bah. Namun dengan genep baca Quran, jika orang rajin baca Quran, mengajarkan Al-Quran sampai dia meninggal, maka kuburnya akan didatangi oleh malaikat seperti datangnya jamaah haji ke Ka'bah. Subhanallah. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, mari Al-Quran kita baca seterusnya, bukan hanya di bulan Ramadan. Terus baca Quran niki, makin baca tema setelah Ramadan, jadikan bacaan. Orang-orang dahulu bervariasi tentang tamatan Quran. Ada yang menamatkan Al-Quran setiap Jumat, ada yang menamatkan Al-Quran 1 kali sebulan. Lamun namatan Quran sekali sebulan, wah ngonek nanti, wah lambat karang ngi. Subhanallah, araja lai genen ngi, luar biasa. Ya paling tidak tiap lugu sami berusaha terus membaca Al-Quran, bukan hanya di bulan Ramadan. Dekatlah dengan Al-Quranul Karim. Nah, lalu yang kedua, Al-Quran kita pelajari. Bagaimana mempelajari Al-Quran? Hadirlah di majelis-majelis ta'lim. Alhamdulillah, masjid dan pelunggu sami niki makmur dengan ilmu. Oleh karena itu, hadiri majelis ilmu ini. Tidak ada tempat di atas dunia ini yang paling istimewa dan paling afdal lebih dari istimewanya majelis ta'lim, majelis ilmu. Sampai tanah yang ditempati mengaji bermegah dengan tanah-tanah yang tidak dipakai mengaji. Nah, piunin tanah taruhlah marak makin niki
lokasi tanah masjid ini, apa katanya ke tanah-tanah yang ada di sekitarnya? Wahai tanah, saya menjadi mulia, saya lebih mulia dari anda, saya beruntung, saya ditempati sholat, saya ditempati belajar, saya ditempati baca Quran, saya ditempati menjadi majelis taklim. Ieu nin tanah lamun tekadu ngaji. Dia sangat bangga dan bahagia. Dan bumi-bumi sekitarnya mengatakan agat masjid. Agat. Tapi ada yang mengobati mereka. Apa? Yaitu dilewati oleh orang-orang yang pergi mengaji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada kata ulama ketika orang sakaratul maut, Allah memerintahkan setiap orang yang sakaratul maut untuk mengingat, menghadirkan apa saja yang sudah dikerjakan selama hidupnya. Disuruh ingat deh. Nabi manik Allah, ya fulan ahdir ma qaddamt. Wahai hambaku, hadirkan dalam benakmu, ingat apa yang sudah kau kerjakan selama hidupmu. Orang yang baik, orang yang taat pada Allah, ternyata yang paling cepat terlintas dalam ingatannya dan terbayang seketika itu adalah kehadirannya di majelis taklim, majelis pengajian. Maka ketika dia ingat dia hadir di majelis taklim, maka akan teringat yang lain-lain, kebaikan-kebaikan yang lain. Maka di saat dia mengingat kebaikan-kebaikan itu, di sanalah malakul maut mencabut nyawanya dalam keadaan mengingat kebaikan. Lagu sak paling julu siningat terbayang adalah hadirnya di majelis taklim. Nah, Nabi sebab jemaah rahimakumullah. Karena di majelis taklim di sana orang Nabi berbicara mengagungkan Allah, mengagungkan Nabi, memahami ilmu Allah, ilmu yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi niki upaya kita dekat dengan Quran, membaca dan mengaji. Jadi lamun baca niki baca arang niki, tapi mengaji Quran dengan menghadiri majelis ilmu, majelis taklim. Karena para ulama, para tuan guru, para habaib, tidak ada yang disampaikan kecuali Al-Quran, hadis Nabi yang disampaikan. Ya, hadis Nabi juga wahyu, penjelasan Al-Quran. Lalu yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah mengamalkan Al-Quran, membaca, mengkaji dan mengamalkan. Oleh karena itu kata Sayyiduna Ali, apa kata Sayyidina Ali? Beliau mengatakan rukun orang menuntut ilmu itu satu, al-hudur, siap hadir. Siap hadir artinya dia datang dia enggak selalu-lalu, bukan, tapi dia datang untuk mengaji. Itu namanya al-hudur. Dia punya niat hadir untuk menuntut ilmu. Yang kedua, al-isgha, diam. Yang ketiga, al-istima', memperhatikan. Yang keempat adalah al-fahmu, memahami. Yang kelima, menghafalkan. Yang keenam, mengamalkan. Niki bahasa Sayyidina Ali. Kenapa beliau menjadi pintu ilmu? Nabi gudangnya 6 nikah beliau.
siap hadir, siap diam, siap memperhatikan, berusaha memahami, berusaha mengamalkan, dan berusaha untuk menyebarkan. Jadi pirang-pirang datang di majelis taklim, hadir itu memang diniatkan hadir, dan berusaha memahami, dan harus punya niat mengamalkan. InsyaAllah lamun marak ni kita jamaah Namian mempelajari Quran, pasti Quran akan membela kita. Nabi anuni Quran laun, ya Allah, ini hambamu yang selalu membacaku, mengkajiku, mengamalkanku. Saya bela ya Allah, ampuni ya Allah, selamatkan ya Allah, masukkan ke dia ke dalam surgamu ya Allah. Bahkan ketika orang-orang yang dekat dengan Quran, mengamalkan Quran, baca Quran, ketika ada malaikat yang ingin mengazabnya, dia yang menjadi penghalang. Ya, dia akan menjadi penghalang. Kalau malaikat terus saja keras mau mengazabnya, dia langsung menghadap pada Allah. Quran itu, ya Allah, saya ada di hatinya, saya ada di lisannya. Bagaimana malaikat itu akan mengazabnya? Saya ada di tubuhnya. Masya Allah. Jadinya Al-Quran pasti akan menjadi pembela. Ya, oleh karena itu, mari jamaah Namian kita hadiri majelis-majelis taklim, baca Quran, ikut pengajian, berusaha mengamalkan. Insya Allah Al-Quran akan menjadi pembela kita semua di dunia wal akhirah. Dan yakin hidup akan lebih baik seperti yang disebut di dalam ayat-ayat Al-Quran, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka benar-benar dekat dengan Quran, mengamalkan ajaran Allah, mereka akan makan dari atas, dari bawah, dari depan, dari mana saja. Rizki akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari jemaah Namian, sekarang kita baca Quran, dan seterusnya juga kita baca Al-Quranul Karim. Lalu yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita tutup dengan doa, yang ingin mengingatkan dan mengajak seluruh jamaah yang hadir pada malam ini untuk kita lengkapi ibadah Ramadan kita ini dengan berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Napi sebab karena puasa 6 jelo di bulan Syawal itu satu paket dengan bulan Ramadan. Sepaket ni ke tidak bisa dipisahkan. Nabi bahasa Nabi, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittam min Syawal, lalu dia lengkapi, ya kenan lengkapi dengan 6 hari bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka nilai puasanya itu seperti puasa 1 tahun. Lengkap pas tahun nilai puasa bulan Ramadan, lengkapi dengan 6 hari bulan Syawal, maka catatan ibadah puasanya di sisi Allah seperti ibadah 1 tahun. Berarti tahun 1444 Fulan bin Fulan puasa 1 tahun. Nah, ya Mas Namian, puasa 6 hari bulan Syawal, sekali lagi itu satu paket dengan bulan Ramadan. Setahun jari. Lagu lamun dek puasa sunnah 6 jelo bulan Syawal, nilai puasanya bukan 1 tahun. Ya, dek 1 tahun jari. Lagu lamun 6 minggu 6 jelo, oh sudah 1 tahun.
Nah, yang paling afdal cara puasa sunnah bahasa ulama yaitu langsung dan berturut-turut. Seandainya kita lebaran misal julu Jumat seandainya, maka langsung puasa tanggal 2, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Paling bagus nih ke. Boleh berjarak 1-2 hari. Yang penting di bulan Syawal. Kanggun. Misal tanggal 2 dia mau puasa, tanggal 3 mau puasa. Emang Malik boleh nih ke. Cuma pengalaman jamaah belalang-lalang dan puasa biasa den tutup ni ke. Biasa den tutup 2 jelo mau lagi 2 jelo lema insyaallah jangan selesai Syawal ada 2 jelo burung lagi tuduhan lagi. Memang agak berat puasa sunnah ni. Aku ingat si belik pahala berbahasa ulama, kullama syarufal matlab zadat ta'ab. Setiap yang lebih mulia itu pasti lebih berat. Semakin mulia semakin berat. Subhanallah. Bagaimana cara untuk meringankan puasa Syawal itu? Mudah. Kita saling bantu mengerjakannya. Bagaimana? Kerjakan secara berjamaah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayo saling bantu dalam mengerjakan ketakwaan. Berembe luwe-luwe kacit puasa. Ada satu tempat jamaah senamian di Lombok niki, ternyata suasana Ramadan masih berlanjut sampai bulan Syawal. Caranya bagaimana? Tanggal misal onek lebaran, malam niki selesai isya tadarus, terus bareh tengah malam tetap berduduk nyaut sahur. Hampir di tempat itu jarang handik puasa sunnah. Ya, jadi umum manika dengan puasa doang. Makanya selesai dong, jarang dia puasa. Ya, mudah-mudahan jamaah senamian kita semua yang hadir pada malam niki dengan keluarga kita, dengan masyarakat, mudah-mudahan bisa memakmurkan atau mengisi bulan Syawal itu dengan puasa sunnah 6 hari. Sunnah Nabi selalu mengerjakannya. Masya Allah. Jadi dengan 6 hari itu Allah SWT menjadikan puasa kita itu sudah 1 tahun nilainya. Ya, lagu terkadang arak baik suara pihak dah lemah lagi diminta puasa. Wah, mulai puasa arak datang batur alam arwah puasa nani ya dendek wah uning ke borong puasa jari. Bahkan arak zuhur arak irak teh jauh balik teh itu ternyata sadangan makanan puasa kening lah bekelor aneh nggih sampean hajat pun mau milu bekelor 2 mau pahala mau puasa setengah nggih terus kedua mau pahala sampean hajat pun nggih be tak mau pahala puasa batal nggih lamun batal bekelor ya be tak mau pahala. Ya, jadi arak-arak baik terus arak paham aneh nyeleneh lagi arak sebuah jamaah datang piran daya ini berketuaan daya den Lombok Barat daya ini
bagian KLU datang lah marak niki unin penjelasan unin ki nabi jari lamun puasa sunnah bulan Syawal terus kenyeket puasa mun datang temui kanggo tekancane bekelur unin ki bareh de mana holik kesambung puasa tu. La ilaha illallah. Yang pada ni je ndek ka puasa batal ni je. Ilmu ni batal ni. Ilmu batal ti je. Masya-Allah ni je wah. Faham molah-molah dua. Silak termasnamian ki. Tidak ada usah, tidak ada kata nanti bareh laun karena suara-suara menunda itu ternyata godaan syaitan. Yakin kalau ada mengatakan lema laun itu suara syaitan dalam hati kita. Kapan ada waktu kerjakan. Lalu jangan terhalang dengan sesuatu yang tidak menjadi penghalang. Bini ke misal wah berniat lupa nyaur berembe bismillah timar dek nyaur baut puasa karena nyaur ni ke sunnah atau lupa berniat puasa sunnah malam lupa berniat rumbian subuh tu ingat kanggon lamun puasa sunnah boleh berniat di waktu subuh atau waktu duha atau jam 10 pagi boleh berniat jam 10 asalkan dek neman bekelur dek neman nginam namun tuah nyampah jak dek bau lah nah ni ingat ni dek bau ya jadi selama belum mengerjakan yang membatalkan puasa boleh berniat kapan saja di pagi hari ya kemudahan puasa sunnah. Tapi lamun puasa Ramadan wajib malam berniat sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Dalil Nabi dulu bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, di pagi ini ada untuk kita sarapan?" "Oh ya." Apa kata Rasulullah? "Idzan nuftir." Kalau begitu kita makan. Lema haru begitu. Wahai Aisyah, ada sarapan hari ini? Apa kata Nabi? Tidak. Apa kata Siti Aisyah? Tidak ada. Apa jawaban Nabi? Idzan nasum. Kalau begitu kita puasa. Arak keluaran nyampah. Mun tebadak denara menojak te puasa. Puasa Nabi. Berarti Nabi berniat pagi itu ya kenal kan? Nah, jadi ia mun kanggo berniat kelema lamun puasa sunnah. Dan konsep hidupnya Nabi mudah, indang-indang mudah. Arasidnya apa? Dia arasidnya apa? Puasa. Benar kan? Namun tebada ni arasidnya apa? Denara. Tadahan dulu tu utang-utangan tu ni. Berutang jari ni. Namun Nabi jangan masya-Allah puasa. La ilaha illallah. Dan yang paling istimewa apa? Firman Allah mengatakan, barang siapa yang berpuasa limardati, karena dia berharap ridhaku, a'zamtu lahu ajra, ashahtu lahu jismah, saya sehatkan badannya, wa a'zamtu lahu ajra, dan saya beri dia pahala besar. Saya puasa karena Allah, yang wajib ataupun yang sunnah, dua yang pasti dari Allah, dijamin sehat dan diberi pahala besar. Itu harus diyakini, sehingga orang yang berpuasa itu pasti sehat. Jadi ndak parah puasa ya sakit dek. Allah sudah berfirman, barang siapa yang berpuasa karena mencari ridhaku, pasti saya sehatkan badannya dan saya lipat gandakan pahalanya. No, pasti.
Nggih. Jadi nggih ini yang ingin kita sampaikan dan kita ingatkan kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan puasa Ramadan niki dengan puasa 6 hari bulan Syawal yang akan datang. Okay. Sebelum kita tutup dengan doa di majelis yang sangat mulia niki untuk menurunkan rahmat Allah. Okay. Pertama, yang ngajak seluruh jamaah untuk kita saling memaafkan. Okay. Jadi makin bulan Ramadan niki kita saling memaafkan. Menara salah pedih api dauni tak dulu mari di malam yang sangat mulia ini kita semua yang hadir untuk kita saling memaafkan. Saling maafkan ya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dulu saling. Kemudian yang kedua, mari kita baca Fatihah untuk pertama guru-guru kita, semua guru-guru yang sudah berjasa kepada kita. Baik yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya. Yang sudah meninggal dunia, Allah lapangkan kuburnya dan angkat kemuliaannya, derajatnya. Begitu pula orang tua kita yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat. Yang sudah meninggal dijadikan kuburnya raudhah dari riyadhil jannah. Begitu pula seluruh jamaah yang selalu hadir di masjid ini, yang sudah menghadap pada Allah, kita doakan mudah-mudahan semua mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, dijauhkan dari siksa kubur dan kuburnya menjadi raudhah dari riyadhil jannah. Dan semua yang sudah ikut berbuat, bekerja, berjuang di masjid ini dengan apa yang dia miliki, tenaganya, hartanya, pikirannya, doanya, mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Dan untuk kita semua yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua dan Allah pertemukan kita semua dengan bulan suci Ramadan pada tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbal alamin. Ada acara itu dan apa? Tidak ada. Ada acara. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil irsyad. Wassalamu alaikum.